Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410 dari kelas Sistem Informasi tahun 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi sistem operasi, yaitu media penyimpanan. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini, yang pertama terdapat pendahuluan, kemudian yang kedua terdapat perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe, yang ketiga terdapat apa itu HDD SAS, dan yang keempat atau yang terakhir terdapat perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan informasi pada sebuah komputer ataupun perangkat lainnya. Media penyimpanan ini dapat berupa perangkat penyimpanan internal seperti hard disk drive atau HDD, ataupun dalam bentuk solid state drive atau SSD. Media penyimpanan juga dapat berbentuk eksternal seperti flash drive, CD atau DVD, memory card, dan lainnya. Media penyimpanan komputer berfungsi untuk menyimpan file dan data seperti dokumen, gambar, video, dan program. Media penyimpanan komputer dapat memiliki kapasitas yang beragam, mulai dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte, tergantung pada jenis dan ukuran perangkat. Topik pembahasan yang kedua, perbedaan antara HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Perangkat penyimpanan data seperti HDD, SSHD, SSD, dan NVMe memiliki perbedaan mendasar dalam hal kecepatan, daya tahan, dan harga. Setiap jenis perangkat penyimpanan memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda, sehingga memilih jenis perangkat penyimpanan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Yang pertama terdapat HDD atau hard disk drive, di mana HDD atau hard disk drive ini merupakan salah satu jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. HDD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Harganya juga relatif lebih murah dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Namun, ada satu kelemahan HDD, yaitu HDD memiliki kelemahan dalam hal kecepatan transfer data yang lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik akibat adanya komponen yang bergerak, yaitu piringan magnetik. Yang kedua, terdapat SSD atau solid state drive, di mana SSD atau solid state drive ini merupakan salah satu jenis perangkat penyimpanan data yang tidak memiliki bagian yang bergerak dan menggunakan teknologi chip flash memory untuk menyimpan data. SSD memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibanding dengan HDD, sehingga lebih cocok digunakan pada perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi seperti laptop gaming ataupun workstation. Selain itu, SSD juga lebih tahan lama terhadap guncangan dan getaran, serta memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding dengan HDD. Namun, SSD memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih terbatas dibanding dengan HDD, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte, dan juga harganya lebih mahal dibanding dengan HDD ataupun SSHD, namun masih lebih terjangkau dibanding dengan NVMe. Yang ketiga terdapat SSHD atau Solid State Hybrid Drive, di mana SSHD ini merupakan gabungan antara HDD dan SSD. Dalam SSHD, SSD digunakan sebagai cache untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Sementara itu, HDD digunakan sebagai media penyimpanan utama.
SSHD memiliki kapasitas penyimpanan yang serupa dengan HDD, di mana kapasitas penyimpanannya yang jauh lebih besar, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. SSHD memiliki kecepatan akses data yang lebih cepat dibanding dengan HDD, namun masih tidak secepat SSD. SSHD cocok digunakan pada perangkat laptop atau PC yang membutuhkan kinerja tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan SSD. Namun, SSHD ini masih rentan terhadap kerusakan fisik akibat adanya komponen yang bergerak. Yang keempat, terdapat NVMe atau Non-Volatile Memory Express, di mana NVMe ini merupakan salah satu jenis antarmuka atau protokol komunikasi antara perangkat penyimpanan data dan motherboard komputer. NVMe dirancang khusus untuk SSD, sehingga dapat meningkatkan kecepatan transfer data yang signifikan dibanding dengan antarmuka atau protokol lainnya seperti SATA. NVMe memiliki kecepatan yang paling cepat dibanding dengan jenis penyimpanan lainnya, dan lebih cocok digunakan pada perangkat dengan kinerja tinggi seperti gaming PC ataupun server. Namun, NVMe memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih terbatas dibanding dengan HDD, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Namun juga NVMe juga memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Dalam memilih jenis perangkat penyimpanan data yang tepat, perlu dipertimbangkan kebutuhan pengguna dalam hal kecepatan, daya tahan, kapasitas penyimpanan, dan harga. HDD cocok digunakan pada perangkat yang membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan SSD cocok digunakan pada perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi dengan daya tahan yang baik. SSHD cocok digunakan pada perangkat dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan SSD, namun dengan kinerja yang lebih baik dibanding dengan HDD. NVMe cocok digunakan pada perangkat dengan kinerja tinggi yang membutuhkan kecepatan transfer data yang maksimal. Topik pembahasan yang ketiga, apa itu HDD SAS? HDD SAS merupakan salah satu jenis hard disk drive atau HDD yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI atau SAS untuk mentransfer data antara drive dan media penyimpanan lainnya, seperti server ataupun penyimpanan jaringan atau NAS. SAS adalah teknologi antarmuka yang dikembangkan sebagai pengganti antarmuka SCSI atau Small Computer System Interface paralel dan biasanya digunakan pada lingkungan server dan media penyimpanan data yang membutuhkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan juga membutuhkan keandalan yang baik. HDD SAS memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi dengan keandalan yang lebih baik dibanding dengan HDD SATA. HDD SAS menggunakan koneksi serial point-to-point untuk transfer data yang memungkinkan kecepatan transfer yang lebih tinggi dan mengurangi beban pada sistem. HDD SAS juga memiliki kecepatan rotasi yang lebih tinggi dibanding dengan HDD SATA, sehingga dapat meningkatkan kecepatan transfer data. Selain itu, HDD SAS juga memiliki keandalan yang lebih baik. Hal ini karena HDD SAS dilengkapi dengan fitur-fitur seperti dukungan hot swap atau dapat diganti tanpa mematikan server, kemampuan pemulihan kesalahan mandiri, dan kemampuan RAID atau Redundant Array of Independent Disk, di mana hal ini memungkinkan beberapa disk digunakan secara bersama-sama untuk meningkatkan keamanan data. HDD SAS biasanya digunakan pada sistem server atau lingkungan bisnis yang memerlukan kecepatan transfer yang lebih tinggi dan keandalan yang baik dalam operasi jangka panjang. Meskipun harga HDD SAS lebih mahal dibanding dengan HDD SATA, namun, kecepatan transfer dan keandalan yang lebih tinggi menjadikan HDD SAS sebagai pilihan yang lebih baik untuk aplikasi bisnis kritis yang memerlukan performa dan keamanan data yang optimal. Topik pembahasan yang keempat,
Perbedaan antara flash disk USB V1, V2, dan V3. Perbedaan antara flash disk USB V1, V2, dan V3 terutama berkaitan dengan kecepatan transfer dan kapasitas maksimum yang didukung. Berikut merupakan penjelasan perbedaan antara flash disk USB V1, V2, dan V3. USB V1. USB V1 merupakan standar USB asli atau USB versi pertama yang diperkenalkan pada tahun 1996 oleh kelompok kerja USB atau USB Implementers Forum. USB 1.0 awalnya memiliki kecepatan transfer data maksimum yaitu 1,5 Mbps atau 1,5 megabit per detik untuk perangkat yang full speed dan 12 Mbps untuk perangkat yang high speed. Namun, pada tahun 1998, USB 1.1 dirilis untuk meningkatkan kecepatan transfer data maksimum menjadi 12 Mbps untuk semua perangkat. USB 1.0 juga didukung oleh plug and play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat ke komputer tanpa perlu dipasang driver lebih dahulu. Namun, standar ini hanya bisa menghubungkan hingga 127 perangkat dan memiliki keterbatasan dalam hal daya yang bisa disediakan. USB 1.1 pada tahun 1998 sebagai pembaruan kecil dari USB 1.0 dengan beberapa perbaikan plug and play sebagai penambahan dukungan untuk hub USB. USB V2. USB V2 dirilis pada tahun 2000-an dan menjadi versi USB paling umum yang masih digunakan saat ini. Standar ini meningkatkan kecepatan transfer data maksimal hingga 480 Mbps, di mana hal ini 40 kali lebih cepat dibanding dengan USB 1.1. USB 2.0 juga mendukung daya yang lebih banyak, dengan kemampuan untuk menyediakan hingga 500 mAh per port USB. Selain itu, USB 2.0 juga mendukung plug and play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat tanpa perlu memasang driver lebih dahulu. USB 2.0 juga kompatibel dengan perangkat USB 1.1. USB V3. USB V3 dirilis pada tahun 2008 dan merupakan pembaruan besar dibanding dengan USB 2.0. Standar ini meningkatkan kecepatan transfer data yang maksimal hingga 5 Gbps atau 5 GB per detik, di mana hal itu lebih dari 10 kali lipat dibanding dengan USB 2.0. USB 3.0 ini juga menyertakan beberapa perbaikan lainnya, seperti kemampuan untuk mengisi daya perangkat secara lebih cepat dan menggunakan daya yang lebih efisien. Selain itu, USB 3.0 juga mendukung beberapa fitur tambahan seperti pengatur daya otomatis untuk menghemat daya dan dukungan untuk transfer data asimetris yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. USB 3.1 dirilis pada tahun 2013, di mana hal ini merupakan pembaruan dari USB 3.0 mana standar ini memperkenalkan USB tipe C yang merupakan konektor yang lebih kecil dan lebih serbaguna, serta dapat mengambil alih beberapa fungsi lain, seperti pengisian daya dan pengiriman video. USB 3.1 juga meningkatkan kecepatan transfer data maksimal hingga 10 Gbps, yang 2 kali lebih cepat dibanding dengan USB 3.0. Selain itu, USB 3.1 ini juga didukung oleh kemampuan pengisian daya yang lebih besar dengan kemampuan untuk menyediakan hingga 100 watt. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat yang membutuhkan daya yang lebih besar, seperti laptop dan tablet. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.